Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita dalam layanan bimbingan klasikal melalui daring. Sebelum kita memulai acara bimbingan klasikal ini, Bapak minta kepada Ananda untuk berdoa. Yang mana doa pada hari ini Bapak tunjuk langsung Ibu Haja. Ibu Haja ada kepada Ananda Haja. Bapak silakan. Iya, terima kasih Bapak. Baiklah, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa dari Ananda Haja kita mendapat berkahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak absen dulu ya kehadiran Ananda semuanya. Siapa yang hadir pada hari ini, siapa yang tidak. Ananda Hashim ada? Mana Ananda Hashim? Ananda Azlina hadir? Hadir, Pak. Ya. Ananda Dina hadir? Hadir, Pak. Oke, mudah-mudahan ini mungkin hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, setelah absen ini Bapak akan menyampaikan tujuan dari bimbingan klasikal ini. Adalah untuk supaya siswa ya mengetahui tentang sholat, kemudian juga Ananda bisa mengetahui juga tentang bisa mempraktikkan tentang sholat. Tunggu ya sebentar Ananda ya, Bapak lagi menyiapkan materi ini. Oke, Ananda semuanya udah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Udah, Pak. Udah? Alhamdulillah. Nah, ini kenapa Bapak mengambil tema sholat ini? Karena sholat ini ya Ananda semuanya begitu penting bagi kehidupan kita. Jadi bagaimana hebatnya Ananda semuanya mungkin hebat berprestasi dalam bidang akademik, hebat di dalam bidang-bidang ekstrakurikuler. Namun sholat ini jangan lupa yang kita lakukan. Bagaimanapun sholat ini adalah tujuan terakhir kita. Karena bagaimanapun sholat penting dalam kehidupan kita dan ini wajib. Nah, tujuannya untuk Ananda adalah peserta didik dapat mempraktikkan sholat. Kemudian peserta didik dapat mempertahankan dalam menjalankan ibadah sholat. Kemudian Ananda semuanya dapat membiasakan sholat wajib 5 waktu dan sholat sunnah dalam kehidupan. Kemudian pengertian sholat. Nah, kemudian pengertian sholat ini Ananda ada dalilnya dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Kemudian juga kita lanjutkan tentang sholat adalah ungkapan rasa syukur dan kepatuhan kita kepada seorang hamba, kepada Maharaja penguasa kehidupan dunia dan Maharaja penguasa kehidupan akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa Bapak mengambil pengertian sholat ini? Karena kalau Bapak terangkan sholat itu aktivitas dari takbiratul ihram dan diucapkan salam, ini rasa Bapak Ananda semuanya sudah tahu. Tapi karena ini tujuannya kita sudah tahu, tapi kadang kita tidak sholat, jadi Bapak ambil pengertian yang agak mendalam sedikit ini Ananda.
Kemudian juga solat merupakan pencerminan dari rasa kecintaan kepada Allah. Orang yang mengaku cinta kepada Allah SWT maka ia akan menjaga solatnya, karena di dalam solat itulah kesempatan seorang hamba berdialog atau berbicara kepada Rabb Tuhannya. Menurut ahli tasawuf, solat merupakan percakapan kita dengan Allah SWT. Nah, sampai di sini Bapak akan bertanya kepada Ananda, apakah Ananda ini sudah sholat atau jarang sholat atau mungkin tidak tahu sholat sama sekali? Ini juga Bapak tanya kepada Ananda Yona. Ananda Yona sudah tahu sholat atau jarang sholat atau rajin sholat? Sudah tahu Pak, tapi kadang-kadang memang ada ketinggalan loh Pak. Kadang-kadang ada juga yang ketiduran, apalagi Pak. Oh ya, oke, nanti Bapak akan memberi masukan motivasinya bagaimana sholat itu. Kemudian Bapak juga tanya kepada Ibu Haja, kepada Ananda Haja, bagaimana sholatnya ini Ananda Haja? Apakah sudah sholat atau seperti Ananda Yona tadi kadang ketiduran atau mungkin tidak sholat sama sekali? Bagaimana Ananda Haja? Alhamdulillah Pak, sampai sejauh ini saya sudah sholat dan berusaha untuk 5 waktu. Coba terkadang masih ada hal-hal duniawi yang biasa membuat sholat saya itu tidak 5 waktu Pak. Bagaimana itu Pak ya, supaya saya bisa konsen gitu. Ya, oke Ananda Haja, nanti insya Allah Bapak akan menjawab sesuai mungkin dengan kemampuan pengetahuan yang Bapak miliki. Iya, Oke, hanya 2 aja saja ya, karena keterbatasan waktu. Di sini di pengertian solat ini kita nampak di sini Ananda semuanya. Solat adalah ungkapan rasa syukur dan kepatuhan kita. Nah, di sini bagaimana kita tidak solat, berarti jika ada kita tidak solat atau seseorang yang tidak solat, berarti rasa syukurnya itu berkurang dalam rasa syukurnya dan kurang juga dalam kepatuhannya sebagai seorang hamba. Jadi solat ini membuat kita menampakkan rasa syukur. Jadi rasa syukur ini bukan hanya diucapkan di lisan, tapi dipraktekkan dalam perbuatan. Salah satunya apa yang Allah perintahkan adalah solat. Jadi Allah sangat menyukai kita solat Ananda. Jadi satunya rasa syukur dan satunya lagi kepatuhan. Nah, setelah kita membiasakan solat 5 waktu ini dengan rasa syukur dan kepatuhan kita, tentu lama kelamaan nanti ada rasa cinta ini. Biasanya setelah kita melakukan berbagai kegiatan apapun itu, biasa-biasa awal bisa itu karena biasa. Lama kelamaan timbul rasa sayang, rasa cinta kita kepada yang kita lakukan. Seperti solat tadi, jika Ananda lakukan solat tepat waktu, ya, dengar azan langsung solat, kalau tidak ada kesibukan lain, utamakan dulu Ananda kita solat, karena bagaimanapun kalau bisa pekerjaan kita kesibukan kita solat itu kita tunda, ya kita solat dulu. Namun kalau memang kerjaan itu berbahaya untuk kita tinggalkan, nah mungkin Allah Maha Bijaksana, bisa nanti kita solatnya di kemudian. Nah, jadi dari sini juga sudah nampak pengertian solatnya itu. Jadi kemudian juga di sini ada dalilnya juga nih. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi dari Ananda Yona dan Ananda Haja ini tadi alhamdulillah sudah bisa solat, namun kadang-kadang berat. Nah, di sini Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sudah menerangkan, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat.
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi selagi kita belum khusyuk dalam solat, artinya belum merasakan kenikmatan di dalam solat itu, maka kita pasti setiap manusia itu akan berat untuk solat. Nah, ketika kita semuanya Ananda, baik Ananda, mungkin Bapak sendiri, mudah-mudahan kita sudah bisa nanti menikmati solat itu enak, bahwa solat yang kita lakukan itu membuat kita bahagia. Maka inilah termasuk orang-orang yang sudah khusyuk, dan mereka orang-orang seperti ini sudah tidak berat lagi, dalam melaksanakan solat. Bagaimanapun keadaan mereka, baik itu sakit, jika mereka orang yang sudah menikmati solatnya ini, yang masuk dalam kategori khusyuk ini, walaupun sakit mereka akan solat, walaupun dengan duduk, walaupun mereka solat berbaring, mereka tidak akan meninggalkan solat. Ini kalau sudah masuk ke tahap orang-orang yang menikmati solatnya ini. Nah, kemudian juga ini juga Ananda, ciri-ciri orang beriman. Nah, ciri-ciri orang beriman itu yaitu pertama takut kepada Allah, solat dengan khusyuk. Ini ciri-ciri orang beriman ini solat dengan khusyuk. Nah, kenapa solat ini dengan khusyuk ini? Inilah tanda-tanda orang-orang beriman. Jadi kalau misalnya Ananda masih melalaikan waktu solat, misalnya sibuk bermain, sibuk main HP, ya, sibuk berjalan-jalan di mall, nongkrong-nongkrong sama teman, kemudian kita melalaikan solat, ini sangat berbahaya bagi Ananda, karena ini juga ada dalam ayat dalil-dalil Al-Quran yang lain, bahwa melalaikan solat itu termasuk dosa, ya. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melalaikan solat. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman. Kemudian juga ciri-ciri orang beriman menjauhkan diri dari hal yang sia-sia, senantiasa bersyukur. Ini tadi bersyukur ini bukan berarti hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari melalui aktivitas pelaksanaan. Salah satunya contohnya salat. Kemudian berakhlak baik, sabar, tawakal, menjadikan Rasul sebagai teladan. Ini juga karena kebanyakan kita Ananda semuanya lebih kadang mengidolakan tokoh-tokoh lain, mengidolakan artis, misalnya mengidolakan bintang sepak bola dan segala macamnya. Ini untuk orang-orang beriman, tokoh idolanya hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian senang membaca Al-Quran. Nah, orang-orang yang beriman ini selain dia mengerjakan solat tepat waktu, mereka senang mendengar bacaan Quran. Bukan senang mendengar musik-musik disco, musik-musik yang heavy metal, rock. Nah, mereka orang-orang beriman ini mereka tidak berapa menyenangi hal-hal tersebut. Nah, yang mereka senangi itu adalah selalu membaca Quran, apalagi dilantunkan dengan suara yang merdu. Seperti mungkin kalau selalu yang Ananda dengarkan, nanti bisa dicari di YouTube itu Syekh Amishari Rashid, ya. Itu kalau bacaannya Ananda sangat merdu sekali. Kita bisa melelehkan air mata. Nah, jadi Ananda harus bisa seperti itu. Begitu juga dengan Bapak juga. Bapak juga masih dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ini Ananda, manfaat solat wajib ini. Selain manfaatnya bagi spiritual, juga manfaat solat ini untuk kesehatan tubuh kita. Karena solat itu dilakukan setiap hari dengan gerakan yang teratur. Nah, ini dibuktikan secara ilmiah oleh tim medis dan tim kesehatan bahwa solat itu bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan materi ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat hikmahnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.